Mari kita satukan hati, masuk ke dalam doa. Bapa dalam surga, terimalah pujian dan penyembahan kami Tuhan pada pagi ini. Kami sungguh benar-benar Tuhan ingin bersekutu dengan Engkau, ingin bergumul dengan Engkau Bapa. Biarlah pagi ini Bapa Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, berkatilah pesan yang ingin Kau sampaikan kepada umat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, buka firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, pagi ini kita akan belajar dari buku 2 Timotius. Sebenarnya surat Timotius yang kedua ini adalah surat terakhir yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dituliskan dari penjara waktu dia di Roma, menjelang detik-detik dia akan dieksekusi oleh Kaisar Nero. Oleh karena itu dalam surat ini 2 Timotius terkandung curahan hati Rasul Paulus yang terakhir, juga pesan-pesan terakhir, dan diberikan kepada Timotius yang dia sudah anggap anaknya sendiri. Timotius pada saat ini adalah seorang gembala di Efesus. Dia adalah seorang pelayan, seorang pendeta istilahnya di kota Efesus ini. Nah, pada pasal ini kalau misalnya saudara selidikin, kita nggak baca dari ayat yang pertama, tapi kalau kita baca dari ayat yang pertama, Rasul Paulus di sini sedang memberikan dia himbauan, wanti-wanti istilahnya. Kalau nanti pada akhir zaman keadaan manusia itu akan seperti apa? Kalau saudara baca dari ayat 1, ayat kedua dikatakan nanti pada masanya di akhir zaman akan tiba waktunya di mana manusia itu mencintai dirinya sendiri, mereka pembangkang, mereka benci kedamaian, mereka akan sukanya menjelekan orang, mereka tidak takut sama orang tua. Nah, itu akan terjadi kebobrokan yang luar biasa. Lalu ditambahkan dengan apa? Ditambahkan dengan penyesat-penyesat yang akan keluar memberikan pesan-pesan yang sesat. Oleh karena itu di ayat 15 di sana dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Di sana dia katakan, ini kalau guru-guru pada khotbahin yang sesat, kalau kamu ingatlah kitab sucimu, ingatlah firman Tuhanmu. Kenapa? Karena firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan kita, yang menjadi pedang kita untuk melawan segala macam penyesatan yang sekarang keluar di dunia kita ini. Saudara, kalau ngomongin tentang akhir zaman, kita tidak bisa pungkiri kalau akhir zaman itu sekarang. Ya, cukup lihat aja ke sekeliling kita ini. Ya udah, manusia juga udah makin tambah jahat, makin lama dengerin berita. Ada aja kriminal-kriminal yang mungkin waktu saya kecil 20-30 tahun yang lalu mungkin gak kepikiran untuk dilakukan orang, tapi sekarang sudah dilakukan orang. Kekejian begitu najisnya dilakukan oleh manusia. Ditambah lagi dengan bencana alam, sekarang juga ada penyakit, semua orang jadi kura-kura ninja begini. Saya cuma bisa lihat mata doang. Kalau beberapa bulan yang lalu masih bisa lihat semua wajah berseri-berseri. Sekarang saya nggak tahu ini pada senyum kah, atau pada cemberut kah, atau pada ngantuk kah. Saya udah nggak bisa lihat, cuma kelihatannya segini doang. Ya, inilah akhir zaman yang sudah kita hidupi sekarang. Saudara, tadi dikatakan di firman Tuhan, kalau segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Ya, oleh sebab itu di mimbar ini selalu dihimbaukan, selalu diulang-ulang diberitakan untuk baca firman Tuhan. Inilah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Dan hari ini akan kita lihat adalah manfaatnya. Tadi Rasul Paulus bilang memang bermanfaat katanya. Segala tulisan ini bermanfaat. Nah, apa aja manfaatnya?
Apa yang bisa kita lihat dari firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara, di sana dikatakan bermanfaat untuk mengajar, untuk pengajaran. Atau yang lebih kita mengerti dalam bahasa Indonesia itu adalah doktrin. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah doktrin. Doktrin Alkitab. Ketika kita buka Alkitab ini, ketika kita baca Alkitab ini, maka kita akan melihat doktrin. Kita belajar tentang Allah Bapa, kita belajar doktrin Allah Anak, kita belajar doktrin tentang Roh Kudus, segala makhluk yang Tuhan ciptakan, sorgawi atau duniawi, roh-roh jahat. Kita belajar tentang manusia, kita belajar tentang dosa, tentang kematian, kita belajar tentang gereja, doktrin akhir zaman. Segala macam tertulis di dalam buku ini. Doktrin menjadi dasar, menjadi fondasi dalam kepercayaan kita. Akhir-akhir ini, saudara, saya lumayan belajar aktif sosial media. Saya belajar pakai Instagram gitu ya, follow sini, follow sana, cita-cita pengen jadi food blogger gitu kan. Nah, saya juga sering follow akun-akun Kristen, jadi orang khotbah lah, orang sharing-sharing ayat. Saya follow gereja palsu, nah itu yang lumayan kontroversial. Ya, saya sering bacain tuh komen-komen kalau misalnya ada orang taruh video khotbah lah, nanti orang di situ berdebat tuh. Wah, komen bisa sampai ratusan, sampai ribuan. Nah, saya sih cuman ambil popcorn terus saya nontonin aja, itu saya bacain gitu kan, orang berkelahi di sana. Tentang doktrin ada satu hal yang saya tangkap dan saya suka pikirkan, saya renungkan ini. Orang sering bilang begini, gak usah terlalu dalam lah belajar doktrin. Doktrin itu gak segitunya. Yang penting itu praktek. Gak usah kebanyakan teori, gak usah kebanyakan teologi. Yang penting praktek aja. Nah, saudara pernah dengar itu gak? Mungkin ada temen kah atau siapakah yang suka mengucapkan itu. Atau mungkin saudara sendiri berpikir itu di dalam hati saudara, di belakang pikiran saudara. Saudara percaya dengan pernyataan itu. Kita gak usah kebanyakan belajar loh. Yang penting kan prakteknya. Orang kan gak bisa lihat seberapa dalam kita belajar Alkitab, tapi orang bisa merasakan kan kalau kita mengasihi. Nah, itu makanya praktek aja. Kedengarannya sangat masuk akal. Ya, kedengarannya sangat bijaksana. Tapi saya mau mencoba memberikan sebuah ilustrasi, mungkin ini bisa memberikan gambaran dan memberikan persamaan ya. Mulai besok kalau saudara sakit, ya udah di zaman penyakit kayak begini. Mulai besok kalau saudara sakit nggak usah ke dokter lagi. Ke saya aja. Bayarnya cukup goceng. Kalau ke dokter kan mahal, puskesmas lah. Nggak usah, ke saya aja. Saya nggak banyak teori. Saya nggak banyak belajar, nggak usah. Saya praktek aja. Coba itu biar mendalam dikit di pikiran. Saya nggak usah banyak teori-teori tentang kesehatan, saya nggak perlu belajar. Saya praktek aja langsung, pasti saya bisa sembuhin saudara-saudara masuk angin ke, encok ke, nyeri ke, saya bisa sembuhin semuanya. Praktek aja yang penting. Coba dipikirkan. Kalau orang bilang doktrin itu nggak perlu, belajar itu nggak perlu kedalaman. Yang penting prakteknya. Itu sama aja kayak saya tadi. Saya nggak sekolah dokter, saya nggak ngerti tentang kesehatan, yang penting praktek aja. Datang ke saya bayar 5.000 pasti sembuh. Percaya nggak saudara? Bakal rame nggak kira-kira klinik saya besok? Ya nggak bakalan. Kalau kesehatan kita tahu kita akan cari, kalau bisa dokter yang paling hebat, yang sekolahnya di luar negeri, mungkin di luar angkasa kali dia sekolahnya, yang gelarnya panjang sampai dia nggak bisa tulis, yang paling pinter kita cari kalau dokter buat sembuhin kita, ya kan? Tapi giliran kalau firman Tuhan aja kita bilangnya, doktrin mah nggak usah kebanyakan belajar, yang penting praktek. Sekarang kita tahu, itu nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal. Doktrin adalah fondasi, adalah dasar dari segalanya. Bagaimana caranya kita bisa praktek kalau nggak ada teorinya? Bagaimana kita bisa tahu harus melakukan apa kalau tidak belajar dulu? Yang saudara harus mengerti adalah sikap-sikap seperti itu datang dari ini. Banyak orang Kristen yang memang belajarnya dalam tapi nggak ada prakteknya. Nah itu juga ya kita nggak bisa setuju ya dengan sikap seperti itu ya. Ya banyak belajar Alkitab sih ngerti tapi prakteknya nol. Nah itu juga bahaya. Tapi bukan berarti belajarnya yang salah. Bukan belajarnya yang salah, dia tidak prakteknya itu salah.
Obatnya adalah bukan dengan tidak belajar Alkitab, dengan tidak belajar doktrin. Saudara, kita ini anak-anak Tuhan, kita harus belajar doktrin sedalam-dalamnya. Ada lagi orang yang lebih pintar lagi nih, ini lebih jenius lagi cara jawabnya. Dia bilang begini, ngerti harus belajar doktrin, tapi kan ada beberapa doktrin yang memang tidak bisa dipraktekkan. Contohnya doktrin tentang roh-roh jahat lah, doktrin tentang akhir zaman lah, toh kita nanti nggak akan ada di sana. Orang suka memberikan dalih-dalih seperti itu. Menurut mereka ada hal-hal dalam firman Tuhan, doktrin-doktrin yang sebenarnya tidak begitu penting untuk saya mengerti sekarang. Tidak begitu penting untuk saya ketahui, tidak begitu penting untuk saya habiskan waktu saya untuk pelajari. Oke, cukup logis kalau diberikan secara mentah. Tapi coba sekarang kita perhatikan. Kita mau bilang ada beberapa doktrin dari Alkitab yang kita tidak perlu pelajari, kita tidak perlu mengerti. Oke, sekarang begini ya. Saudara yang sudah punya pasangannya, sudah menikah, katakanlah ini kepada suamimu atau istrimu. Mama, Pa, ada hal yang menurut mama nggak usah ngerti lah tentang papa. Nggak usah terlalu banyak cerita lah. Papa nggak mau tahu sisi hidup mama yang itu. Coba bayangkan kalau kita katakan itu kepada pasangan kita, kira-kira apa yang akan terjadi itu? Istri lagi cerita, terus tiba-tiba kita bilang, mama berisik nggak penting lagi ceritanya. Coba bayangkan. Kalau itu terjadi, itu kita lakukan kepada istri kita, kepada suami kita, ya kan? Kalau nggak ribut, kalau nggak itu meja makan nggak ada makanannya tuh piring hari ini, ya kan? Kenapa seperti itu? Kenapa kita marah kalau pasangan kita, kok kamu nggak mau dengerin aku? Karena memang itulah yang harusnya terjadi antara dua orang yang menjalin ikatan janji. Aku akan mengasihi kamu, mencintai kamu. Kalau saling mencintai, maka segala sesuatu tentang suamimu, tentang istrimu, kamu pasti mau tahu. Bukankah itu janji kita dengan Yesus? Bukankah kita gereja pengantinnya? Bukankah Yesus itu layaknya suami kita? Bukankah kita ada janji ikatan dengan Dia? Dia mengasihi kita, kita akan mengasihi Dia. Bagaimana caranya orang-orang ini bilang ada beberapa hal tentang Yesus, tentang firman Tuhan yang saya nggak mau ngerti lah. Bukan urusan saya lah, itu urusan itu suruh yang evangelis yang musuh-musuh aja tuh pada belajarin, saya mah nggak perlu. Salah. Doktrin adalah landasan, adalah fondasi, adalah segalanya. Itulah yang pertama yang akan saudara ketemukan ketika saudara buka buku ini. Maka saudara akan dapat doktrin. Kalau nggak dapat doktrin, baca lagi. Doktrin itu sangat penting. Bukan sesuatu yang seharusnya kita hindari, bukan sesuatu yang harusnya saudara takut. Nanti kalau saya kebanyakan belajar doktrin, saya jadi Farisi lagi. Enggak. Jadi Farisi juga nggak perlu belajar banyak-banyak doktrin. Belajar banyak-banyak doktrin tidak pasti menjadikan saudara seorang Farisi. Itu tergantung saudaranya sendiri. Apakah merasa lebih suci dari orang lain atau enggak. Tapi kalau kita belajar doktrin, seharusnya doktrin yang benar enggak menjadikan seorang sombong. Enggak menjadikan seseorang sombong. Aneh kalau malah jadi sombong, kalau malah jadi congkak. Itu yang pertama. Rasul Paulus bilang sangat bermanfaat untuk pengajaran, untuk pengertian doktrin. Itu menjadi landasan kita. Lalu yang kedua dia katakan apa? Bermanfaat untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan. Logis saudara ya, kalau kita belajar doktrin, kita dapat pengajaran, kita jadi mengerti kesalahan kita. Efek dari belajar doktrin adalah menyingkapkan kesalahan kita, menyingkapkan hal-hal yang kurang tepat yang kita lakukan dalam hidup. Dan saudara, saya bukan ngomongin cuman yang dosa-dosa yang di perjanjian lama dibilang ya, jangan zina, jangan bunuh, jangan curi, jangan bohong. Ya itu juga termasuk menyingkapkan kesalahan kita di tempat itu. Tapi kalau misalnya kita belajar firman Tuhan dalam-dalam, kadang ada hal yang bukan dosa loh sebenarnya. Nggak dosa, tapi kurang bijaksana. Tetap sebuah kesalahan. Dan itu akan dinyatakan oleh firman Tuhan. Saya kasih contohnya dari saya aja nih. Saya orang yang kurang sensitif. Saya orang yang kurang peduli sebenarnya. Saya tuh orangnya acuh banget gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada orang kepleset, saya cuma lihat, ya udahlah bodo amat gitu, orang kepleset.
Itulah saya. Itulah saya. Emang itu dosa? Memang ada di firman Tuhan bilang kamu jangan kurang sensitif. Gak ada kan? Itu gak dosa sebenarnya kalau saya cuek. Tapi saya belajar firman Tuhan, lalu disingkapkanlah kesalahan itu. Disingkapkanlah kepada saya, nih loh, kamu ini umatku, kamu ini anakku, kamu ini hambaku. Masa kamu jadi orang cuek? Masa kamu jadi orang gak sensitif? Masa kamu gak pedulian sama sesamamu? Itu contoh dari saya aja. Jadi saya belajar, oh ternyata cuek itu buat saya salah. Keterlaluan saya cueknya. Makanya beberapa tahun ini saya belajar untuk ya lebih peduli lah. Nah ada juga mungkin dari saudara, saya nggak tahu kalau saudara gimana. Ada yang justru terlalu sensitif. Belum disindir sama orang udah tersinggung duluan. belum dihina, belum diejek sama orang udah berantem duluan, udah drama duluan. Emang dosa sebenarnya jadi terlalu sensitif? Enggak dosa. Tapi biarlah firman Tuhan yang nanti akan mengajarkan kita di hal-hal itu. Hal-hal yang kita kurang bijaksana tentang diri kita akan disingkapkanlah kesalahan kita. Nggak harus dosa yang mentah-mentah dibilang dosa. Saudara nggak harus bunuh orang, nggak harus zina, nggak harus nyolong, nggak. Firman Tuhan akan bermanfaat, memperlihatkan kita hal-hal yang masih kurang menurut Tuhan. Sebagaimana kita anaknya Dia mau ajarkan kita. Itulah gunanya firman Tuhan. Itulah gunanya doktrin. Kita harus belajar untuk menjadi lebih bijaksana. Itulah manfaat yang kedua. Saudara, kalau misalnya kita baca firman Tuhan, tapi nggak pernah ngerasa ditegur, nggak pernah merasa ada sesuatu yang kita harus perbaiki, mungkin bacanya kecepetan, mungkin renungannya kurang dalam. Santai dulu, diresapin, dibaca, tanya Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau sampaikan kepadaku? Apa yang harus aku ubah dalam hidupku? Itulah gunanya firman. Menyingkapkan kesalahan kita. Kalau misalnya saudara dengar khotbah atau baca firman Tuhan, ya sebenarnya lebih ke dengar khotbah sih. Kalau misalnya saudara merasa ini kok kayaknya pengkhotbahnya ngomongin saya ya, ini kayaknya si Ibu A udah cerita nih ke dia nih, kayak dia mau nyindir saya nih. Saudara pernah berasa seperti itu? Saudara, saya mau kasih tahu sebuah ini sampingan aja, sebuah info sampingan. Kita yang naik mimbar itu sebenarnya gak mungkin sekerepotan itu untuk cariin, kita inspeksi satu-satu jemaat salahnya apa. Kalau saudara merasa tertegur dari mimbar, itu bukan karena kita udah dikasih tahu info, udah diomongin dari Ibu A, dari Bapak B. Tuh Pak, nanti ya khotbahin tuh si ibu ini. Enggak, saya gak pernah digituin sama orang. Jadi kalau misalnya ada kesalahan yang tersingkap dari mimbar, itu karena memang Tuhan mau bicara sama saudara, bukan karena kita sengaja-sengaja mau sindirin. Karena itulah kekuatan firman Tuhan. Memang gunanya untuk menyingkapkan kesalahan kita. Makanya kita harus berani untuk merendahkan diri di hadapan firman Tuhan, di hadapan Tuhan. Untuk mau selalu diubahkan, untuk mau selalu disingkapkan kesalahannya. Itu manfaat yang kedua. Lalu apa manfaat yang ketiga setelahnya? Rasul Paulus katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan. Tentu saja setelah disingkapkan kesalahannya, kalau dikasih tahu nih loh kamu salah di sini. Oke Tuhan, informasi yang bagus, makasih ya. Tapi tidak ada perubahannya. Ya sama aja bohong kan ya. Setelah kita tahu apa yang salah, masuk akal kalau kita mulai memperbaiki kelakuan kita. Oh tadi kita belajar, jangan terlalu sensitif, jangan jadi orang yang terlalu cuek, jangan jadi orang tua yang terlalu galak, atau jangan jadi orang tua yang benar-benar tidak mau disiplin anak. Itu kita semua dapat dari sini. Tersingkaplah kesalahan kita, lalu setelah itu kita perbaiki kelakuan kita. Setelah kita tahu apa yang salah, kita belajar apa yang benar. Apa nih sekarang yang benar? Apa nih yang seharusnya saya lakukan? Apa yang seharusnya menyenangkan hati Tuhan? Itulah gunanya firman Tuhan.
Setelah dikasih tahu salahnya apa, dikasih tahu nih ya, seharusnya kamu melakukannya apa. Itu dapatnya dari firman Tuhan. Saudara, kita sering sekali dengar firman ini. Ya, apalagi kalau setelah kita mau selesai kebaktian, kita masuk ke pemberkatan, maka sering sekali hamba Tuhan yang memberikan pemberkatan bilang, jangan jadi pendengar saja. Hari ini kamu sudah dengar firman Tuhan, jangan cuma dengar, tapi jadilah pelaku firman. Jangan cuma dengar, berubahlah menurut firman itu, perbaikilah kelakuanmu. Kalau tidak mau diubahkan, berarti ada yang salah dengan kita, ada yang salah dengan iman kita, ada yang salah dengan hati kita. Makanya Rasul Yakobus bilang, kamu lakukan dong firman itu. Kalau kamu nggak lakukan, kamu bohongin diri kamu sendiri, katanya. Saudara pernah baca di Yakobus 1 sekarang, atau kita kesana aja deh, kita ke Yakobus 1 sekarang. Balik Alkitabnya, kita ke Yakobus 1, kita baca aja biar lebih jelas. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Maksud dari Rasul Yakobus adalah begini, firman Tuhan itu layaknya cermin. Kita dididik oleh firman Tuhan, diajar oleh firman Tuhan itu seperti kita lihat muka kita. Muka saya banyak jerawatnya ya ternyata. Muka saya ternyata banyak kotornya ya, cemong-cemong. Hidup saya banyak yang kurang menyenangkan hati Tuhan, itu kita dapat dari firman Tuhan. Kalau kita tidak mau berubah, kalau kita cuma pendengar dan bukan pelaku, itu sama aja ya kayak ibu-ibu tadi pagi sebelum gereja ya, lihat dulu dandan gitu ya. Dibenerin dulu kan rambutnya, jangan sampai kucel-kucel, ya kan, dilihat mukanya ada flek kah, ada spot kah, saya nggak tahu deh itu make upnya apa, ada judulnya. Pokoknya kan kalau udah lihat kaca kan kita benerin ya yang salah dari wajah, dari penampilan kita. Apakah kita lakukan itu kepada kehidupan rohani kita? Setelah kita lihat kaca, lihat apa yang jelek, diapain? Tinggal, ya udahlah. Ya udahlah, kan manusia nggak ada yang sempurna. Ya udahlah, yang lain juga ada dosanya kok, bukan saya sendirian. Ya udahlah. Biar yang lain berasa ada teman. Kalau saya suci sendiri kan nanti yang lain berasa sendirian. Begitukah jemaat? Kita baca hari ini, firman Tuhan itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kita. Kita harus mau diubahkan. Kita harus mau menjadi setiap hari menjadi pribadi yang baru. Jangan sampai kita cuma jadi pendengar, tapi bukan pelaku. Lalu yang terakhir, apa yang Rasul Paulus katakan? Bermanfaat untuk apa? Firman Tuhan ini bermanfaat untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Mendidik orang di dalam kebenaran. Seperti seorang anak, seperti kita, orang tua mendidik anak kita mau membimbing dia, menuntun dia di jalan yang benar, bukan? Tuhan pun seperti itu. Setiap kita adalah anak-anaknya. Setiap kita adalah anak-anaknya yang dia mau didik, yang dia mau tumbuhkan. Firman Tuhan yang akan menuntun kita sambil kita bertumbuh dewasa secara rohani. Beberapa minggu yang lalu saya juga memberikan pengajaran, saya khotbah ingat tentang kambing dan domba. Domba makan rumput. Ya, makan rumput itu adalah menaati firman Tuhan. Bukan baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu ibarat dia cuma di padang rumput doang baring-baring. Kalau saudara nggak makan itu rumput, kalau saudara nggak taatin itu firman Tuhan, saudara tidak akan bertumbuh. Ya, pertumbuhan kita, kedewasaan kita, pengenalan kita akan Kristus itu akan sesuai dengan ketaatan kita. Bukan dengan berapa banyak bacanya ya, berapa banyak taatnya. Ini bacanya penting, kan tadi saya udah bilang kan, bacanya dulu penting. Maka habis itu taatnya. Kalau baca doang nggak taat, nah itu yang masalah.
Dan solusinya bukan jadi ya udah jangan baca, bukan. Baca dan taatilah. Baca dan taatilah. Ya, ini sebenarnya pesan yang sangat sederhana pagi ini yang bisa kita lihat. Tetapi sangat sulit untuk dimengerti oleh orang Kristen pada umumnya. Seolah-olah solusi hidup mereka adalah dengan mengasingkan diri dari diskusi-diskusi teologi yang terlalu dalam, dari pemahaman Alkitab yang terlalu jauh. Mereka kira solusinya itu bukan. Solusinya justru adalah engkau harus makin mendekatkan diri ke sana, makin mendalami dirimu di sana. Itulah yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Lalu hasilnya apa? Dilanjutkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Apa hasilnya? Setelah belajar ini semua, setelah kamu belajar doktrin, disingkapkan kesalahannya, dinyatakan kesalahannya, memperbaiki kelakuanmu, dididik oleh Tuhan, apa hasil akhirnya? Apa yang akan terjadi kepadamu? Di ayat 17 di sana dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, sekali lagi, hasilnya apa? Ujungnya apa? Perbuatan baik. Kita mau tahu bagaimana kita menjadi orang yang lebih ilahi, yang menjadi lebih mirip dengan Kristus? Tentu saja dengan belajar firman Tuhan, bukan? Kalau tidak belajar firman Tuhan, maka kita tidak akan bisa menjadi pribadi yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi omong kosong kalau misalnya ada orang Kristen yang bisa, saya bisa praktek langsung Pak. Gak belajar firman Tuhan saya mah, praktek aja. Semua acara gereja saya datang, semua bentuk pelayanan saya jalanin tuh Pak. Lebih mending kan daripada yang cuma ikut PA doang tapi gak ngapa-ngapain. Ya iya sih, tapi yang paling ideal, yang paling optimal adalah orang yang memang belajar firman Tuhan lalu dia taatin juga. Bukan yang cuma belajar doang atau yang cuma praktek doang, tapi dua-duanya. Nah saudara, itulah yang mau saya bagikan pagi ini. Semoga itu bisa menjadi renungan buat saudara. Apakah firman Tuhan ini benar-benar sangat lekat, sangat pekat di dalam hidup saudara? Mari kita satukan hati, masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami belajar pagi ini sekali lagi, diingatkan sekali lagi betapa pentingnya firman Tuhan di dalam hidup kami. Firman Tuhan adalah segalanya di dalam hidup kami, yang bermanfaat, memberikan kami pengajaran, memberikan kami pengertian akan doktrin kekristenan, menyingkapkan kesalahan kami, mengubahkan kelakuan kami. Dan inilah yang akan mendidik kami menjadi pribadi yang lebih menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sekiranya ada keras hati di dalam kami, ada sikap yang tidak mau diubahkan oleh Tuhan, kami minta ampun. Dan kami minta tolong Tuhan, karena kadang sulit untuk kami, umat-umat-Mu ini, untuk taat kepadamu. Sekali lagi kami minta hikmat, supaya kami bisa punya mata seperti mata-Mu, supaya kami bisa punya hati seperti hati-Mu, yang mau menjadi saksi-Mu di dunia ini. Kami sungguh bersyukur Bapa atas kesempatan ini. Kami adalah salah satu gereja umat-Mu yang boleh berkumpul bersama-sama sekali lagi di tempat ini. Kami sekali lagi mau serahkan Tuhan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Untuk setiap orang yang ada di sini, biar Engkau yang boleh pimpin, Engkau yang boleh ubahkan terus. Kami menjadi satu komunitas yang benar-benar memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sisa hari Minggu ini akan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang berkati kami Tuhan di hari istirahat kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.